siapa yang tepat untuk diangkat menjadi imam sholat gitu ya. Tentu dalam pandangan fikih atau syariat. Ada beberapa kriteria ya. Seseorang itu patut untuk jadikan imam sholat. Ini saya ibaratkan sebut di pesantren ini ya. Semuanya ini sama, ilmunya sama gitu ya. Background kehidupannya sama-sama santri. Maka dipilihlah pertama orang yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya, lebih fasih. Punya lagu yang lebih bagus, qori lah misalnya. Ya, jadi lebih aqra'ahum, yang lebih patut untuk membaca Al-Qur'an terbaik. Ada orang yang fasih tapi suaranya enggak enak. Dan ada orang fasih suaranya enak, menjadi qori. Maka yang qori yang didulukan, begitu. Ya. Yang kedua adalah orang yang lebih warok. Warok itu zuhud, tidak terlalu gemerlap terhadap kepentingan duniawi. Bukan tidak boleh kaya, tapi kalau punya kekayaan, uangnya itu banyak disedekahkan untuk kepentingan majelis, untuk kepentingan agama, ya, entah masjid atau pembangunan pesantren. Namanya orang tidak terikat hatinya dengan kehidupan duniawi, termasuk harta. Itu namanya orang yang warok dan zuhud. Orang berhati-hati di dalam urusan agama. Ini berhak untuk didahulukan sebagai apa? Imam, begitu. Termasuk juga orang yang lebih dahulu masuk Islam. Contohnya saya dengan Ananda Nabil ini. Kalau usia kan tua saya. Berarti lebih dulu mana masuk Islamnya antara saya dengan Nabil? Kan saya, ya. Maka dalam bab ini yang tua didahulukan. Kenapa? Lebih dahulu masuk Islam. Atau mungkin dua orang mu'allaf. Yang pertama, mu'allafnya sudah 1 tahun yang lampau. Yang kedua, ini baru mu'allaf. Maka yang jadi imam adalah yang terlama masuk Islam. Begitu ya. Kemudian orang yang usianya lebih tua. Seperti tadi saya gambarkan, orang lebih tua itu tentu Islamnya lebih lama daripada yang muda. Di samping usia juga keislamannya lebih lama. Ini termasuk yang didahulukan ya. Kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, adab sopan santunnya. Saya contohkan, kalau ada 2 orang ini, yang satu ya kalau bercanda ya tertawa tapi biasa saja. Tertawanya misalnya ya cuman apa ya, tertawa hehehe misalnya gitu ya. Misalnya ya, wajar. Yang satu enggak. Dia memang suka bercanda, tapi kalau tertawa terbahak-bahak, wah ha 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 gitu misalnya. Maka didahulukan tertawa yang ringan seperti tadi hehehe tadi itu ya, dibandingkan tertawa yang ngakak atau apa namanya, terbahak-bahak, wah ha ha. Enggak. Tertawa terbahak-bahak itu mengurangi adab sopan santun. Dulu kan yang lebih adab sopan santunnya terpelihara, begitu. Kalau ada 3 orang sama-sama tertawa ini judulnya ya. Yang satu terbahak-bahak, ha 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 ha. Yang satu cuman hehehe, yang satu tersenyum. Ya, maka dulukan menjadikan imam itu yang tersenyum tertawanya, begitu. Itu lebih afdal. Kemudian orang yang lebih tampan, wajahnya lebih tampan. Ada 3 orang, ya 3 orang. Semuanya sama, ilmunya sama, waroknya sama, semuanya akhlaknya sama. Tapi yang A ini orangnya biasa-biasa saja wajahnya. Ya. Yang nomor 2 sedang-sedang saja. Sedangkan yang nomor 3 orangnya tampan. Maka dahulukan yang tampan ini untuk menjadi imam. Kenapa sih? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang indah dan mencintai keindahan. Kemudian orang yang nasabnya lebih agung. Begitu ya. Nasab di dalam agama ini. Suku Quraisy
itu jauh lebih agung dibandingkan suku non Quraisy, termasuk suku Jawa. Suku Quraisy ya ini fadilahnya sangat luar biasa dan disebut dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada dua imam, yang satu dari suku Quraisy, yang satu bukan dari suku Quraisy, entah itu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Pakistan dan lain sebagainya, kemudian berhadapan dengan suku Quraisy Arab, maka dulukan yang suku Quraisy ini, karena nasabnya lebih baik. Ya, atau kalau di Indonesia dua orang berteman, yang satu mohon maaf putra seorang ulama atau seorang kiai, yang satu putra seorang pedagang, ilmunya sama, apa-apanya sama, tampannya juga sama, maka dulukan yang putra ulama atau putra kiai karena nasabnya lebih baik daripada putra pedagang. Begitu tata caranya. Kemudian ada juga orang yang cara berpakaiannya paling rapi. Kalau ada orang semuanya sama yang di atas tadi, syarat-syarat tadi, kok satu ini pakaiannya paling rapi, maka dulukan yang paling rapi ini menjadi imam sholat. Begitulah kalau aturan syariat. Jelas?